Shalom, sudah yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada, jumpa kembali melalui rumus kehidupan pada hari ini dan kita akan belajar firman Tuhan bersama. Kita akan belajar melanjutkan bahasan kita. Sebagaimana biasa, kita sudah menyelesaikan kitab Wahyu pasal 10 hingga ayat yang ke-6. Dan hari ini saya mengajak kita semua belajar ayat-ayat selanjutnya, cukup panjang. Tetapi kita akan mencoba untuk memahaminya karena 5 ayat yang akan kita bahas ini sangat menarik dan ayat per ayat semuanya berkaitan. Demikianlah kitab Wahyu pasal 7, pasal 10 maksud saya. Dan kita baca ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ke-7, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Nah, perlu diketahui bahwa di sini sangkakala dari malaikat yang ke-7 belum ditiup. Tetapi ini semacam satu pendahuluan, satu pengumuman bahwa malaikat yang ke-7 akan meniup sangkakalanya. Tetapi belum dalam bahasan yang kita akan bahas pada hari ini. Nah, ayat 8, dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Maksudnya adalah malaikat yang perkasa, malaikat mighty angel. Ayat 9, lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu, malaikat perkasa maksudnya, mighty angel, dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi di ayat-ayat sebelumnya, menyebutkan adanya pernyataan yang tidak menyenangkan. Apa pernyataan itu? Tidak akan ada penundaan lagi. Artinya waktunya sudah habis. Maka hari-hari berikutnya atau peristiwa-peristiwa berikutnya akan begitu dahsyat, akan begitu cepat. Mengapa? Karena Alkitab berbicara bahwa Allah selama ini menahan. Ada boleh dikatakan sustainer atau boleh dikatakan yang menahan atau restrainer begitu, yang menahan di dalam 2 Tesalonika pasal 2 dijelaskan di situ. Tetapi pada titik tertentu di akhir zaman dan pada waktu-waktu ke depan setelah itu, maka segala sesuatu baik hukuman, musibah, kekacauan akan terjadi dengan kecepatan alamiah atau kecepatan yang tidak dikekang, tidak dihambat. Kenapa? Karena Tuhan Allah sudah menetapkannya dengan berkata tidak akan ada penundaan lagi. Waktunya sudah habis, artinya tidak ada lagi yang menahan. Maka semua bencana, semua penghukuman akan terjadi dengan cepat karena tidak ada lagi yang menahan. Dan bahkan dikatakan bahwa misteri Allah akan digenapi pada hari-hari dibunyikannya sangkakala yang ketujuh. Dan waktu itu tidak akan lama lagi dan waktu itu pasti digenapi. Karena dikatakan maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Nah, di ayat 8 dikatakan
bahwa Rasul Yohanes mendengar suara dari sorga. Sekali lagi dia mendengar suara dari sorga. Tampaknya ini adalah suara Tuhan yang memerintahkannya untuk pergi dan mengambil gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat perkasa yang kakinya menginjak daratan dan lautan. Dan kemudian kita membaca, Yohanes pergi kepada malaikat yang perkasa itu dan menerima gulungan kitab itu. Dengan segera malaikat yang perkasa memberinya gulungan kitab itu dan memerintahkannya untuk memakannya. Wow. Rasul Yohanes diperintahkan untuk memakan gulungan kitab itu, memakan scroll itu. Dan dia mengatakan kepada Yohanes bahwa pada waktu Yohanes memakannya, maka hal itu akan membuat perutnya pahit, tetapi rasanya akan semanis madu. Nah, apa itu maksudnya? Tentu saja hal ini adalah kiasan. Ya, jadi tindakan dan reaksi Yohanes di sini dimaksudkan untuk melambangkan gagasan-gagasan atau hal-hal rohani, bukan sekedar hal makan kitab atau makan kertas. Tentu saja. Nah, kalau kita membaca Perjanjian Lama, ada seorang nabi juga yang pernah menerima perintah untuk makan gulungan kitab atau scroll, hal yang sama seperti yang dialami oleh Yohanes. Nabi itu adalah Nabi Yeskiel. Yeskiel diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada Israel yang memberontak. Anda bisa baca di dalam Yeskiel pasal 2. Dan setelah menerima perintah ini, Yeskiel melihat sebuah tangan terulur kepadanya dan sebuah gulungan kitab berada di hadapannya, dan ada suara yang terdengar berkata, makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah kepada Bani Israel. Kata Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ketiga. Dan ketika Yesaya memakan gulungan kitab itu, didapati bahwa gulungan kitab itu rasanya semanis madu, Yesaya pasal 3. Tetapi kemudian ia terasa pahit. Mirip-mirip seperti apa yang dialami oleh Rasul Yohanes. Nah, apa yang kita pelajari di sini? Kita menangkap satu pelajaran bahwa firman Tuhan itu mengandung pesan yang manis dan pesan yang pahit. Pesan pengampunan itu manis, tetapi pesan penghukuman itu pahit. Injil itu manis bagi mereka yang menerimanya, tapi pahit bagi mereka yang menolaknya. Jadi selalu kita lihat pesan-pesan firman Tuhan yang seperti ini di dalam setiap firman yang kita baca. Misalnya Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berita seperti itu adalah berita yang manis bagi kita yang percaya. Tetapi sekaligus berita yang pahit. Kenapa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Artinya yang tidak percaya akan binasa. Misalnya lagi, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa? Pesan itu manis bagi kita. Tetapi pesan itu juga keras bagi orang-orang yang tidak mau mengikut Yesus. Karena dikatakan, Yesuslah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Artinya apa? Kalau kita tidak mengikut Dia, kalau kita tidak mengikut Yesus, ya tentunya kita tidak akan sampai kepada Bapa itu sendiri.
Lagi contohnya Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Berita ini manis tetapi juga pahit. Nah, Yohanes memakan gulungan kitab itu. Artinya apa? Ini adalah satu gambaran yang sama yang terjadi kepada Yeskiel. Yohanes memakan gulungan kitab itu, artinya Yohanes mengambil, dalam tanda kutip, pesan Allah itu dan membawanya kepada orang lain. Ini adalah pengalaman manis pada awalnya, tetapi akibatnya membawa rasa pahit. Nah, komunikasi dengan Allah, terutama dengan cara yang terbuka seperti itu, tentu akan sangat-sangat meneguhkan. Tetapi mengetahui bahwa pesan itu di sisi yang lain adalah salah satu penghakiman dan kehancuran, bagaimanapun adalah hal yang sangat membuat pedih. Misalnya berita tentang Yesus yang segera datang kembali. Itu adalah berita yang menyenangkan, bagaikan madu. Tetapi di satu sisi itu hal yang pedih. Kenapa? Karena akan terjadi kehancuran setelah kita diangkat, setelah kita bersama dengan Tuhan. Apa yang terjadi dengan bumi ini? Bumi akan mengalami penghukuman dari surga. Jadi saya berdoa kiranya ayat-ayat ini menolong kita untuk merenungkan kembali. Khususnya bagi kita, bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan. Adakah kita menerima firman itu dengan senang hati, tetapi juga sekaligus kita melihat hal yang pahit, dan dengan melihat hal yang pahit itu, maka kita terdorong juga untuk melayani orang lain. Jadi firman itu kita terima dengan maksud dan tujuan supaya kita juga bisa berbagi kepada orang lain. Nah, itu sebabnya kalau kita membaca ini dalam perikop, dalam skala yang kecil ya, aplikasi dalam skala yang kecil. Firman itu tidak pernah dimaksudkan untuk kita terima. Kalau kita ini memang betul-betul murid Kristus ya. Dalam 1 Korintus Rasul Paulus menyebutkan supaya Injil itu diberitakan kepada lebih banyak orang lagi. Jadi keselamatan yang kita terima, firman yang kita terima tidak pernah dimaksudkan berhenti sampai pada kita sendiri. Ada terlalu banyak orang Kristen punya sikap seperti itu. Mereka datang ke gereja, mereka baca Alkitab, udah diberkati. Haleluya, saya diberkati. Kalau bicara tentang berkat luar biasa. Tetapi berkat itu sebetulnya bukan hanya berhenti sampai kita. Tetapi berkat itu harusnya diteruskan kepada orang lain. Sehingga berita atau berkat itu bisa sampai kepada orang lain. Dan kalau ada berita-berita yang memanggil kita untuk bertobat, itu pun juga kita bagikan kepada orang lain. Itu sebabnya pesan Tuhan Yesus yang terakhir sebelum dia naik ke surga adalah, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Murid, Yesus mengutus murid-muridnya untuk menjadikan sekalian bangsa murid. Muridnya nanti memuridkan lagi. Muridnya lagi memuridkan lagi. Muridnya lagi memuridkan lagi. Nah, kita lihat ini pesan estafet yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, sayang sekali gereja Tuhan hari-hari ini menganggap pemuritan itu hanya sekedar penjangkauan jiwa. Mengumpulkan orang, dimasukkan gereja. Setelah itu apa? Pokoknya supaya makin lama gerejanya makin besar, makin besar, makin besar, makin besar.
pesan yang terdapat di dalam firman Tuhan sebetulnya lebih kepada bukan sekedar mega church, tetapi mega influence, dampak yang besar kepada dunia ini. Nah, kiranya ayat-ayat ini menjadi perenungan bagi kita sekalian, untuk kita bukan sekedar menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Saya cukup sampai di sini bahasan hari ini. Kita akan lanjutkan dalam bahasan kitab Wahyu esok. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biar firman ini menjadi kekuatan dan peringatan kepada kami bahwa firman-Mu itu manis tetapi juga pahit. Tapi itu harus kami terima, harus kami makan. Sehingga kami bisa bagikan kepada orang lain sebagaimana Rasul Yohanes diperintahkan oleh firman. Tolong kami Tuhan, jadikan kami makin bertumbuh dalam pembahasan firman-Mu dan jadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan Yesus dipuji dan dimuliakan. Amin.